Pesona Kilo 9 serta jembatan layang terindah di Nusantara tampak bagai ular raksasa membelah Bukit Barisan. Sebuah mahakarya anak bangsa sebagai destinasi wisata baru di Sumatera Barat. Tebing terjal dengan corak warna alam serta dihiasi hamparan sawah dan perkebunan warga menyuguhkan simfoni alam yang sempurna. Potensi lingkungan yang asri dan tenang itulah pemerintah Kabupaten 50 Kota sengaja mendirikan sekolah menengah atas atau SMA Negeri 1 Harau di sekitar lembah yang asri dan indah ini. Selamat datang di SMA 1 Harau. Rela berbagi, ikhlas memberi, maju bersama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak dan Ibu Wakil, dan yang terhormat juga Bapak dan Ibu semua, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izinkan saya sedikit berbagi walaupun mungkin belum melaksanakan sepenuhnya tentang materi guru penggerak modul 1. Baiklah, di sini seorang guru penggerak akan didampingi oleh pengajar praktik dan fasilitator, yaitu pengajar praktik kami adalah Ibu Dr. Ana Dewi Putri, fasilitator adalah namanya Bapak Bahir Ramsyah SPD MM, berasal dari Medan. Baiklah, di sini guru penggerak di sini dipersiapkan katanya sebagai pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadikan teladan agar transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang di sini perjalanan guru praktik itu dimulai dari seleksi. Seleksi ini dilalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu seleksi PPT sama mengisi esai. Tahap kedua itu tes skolastik dan wawancara serta praktek mengajar 10 menit. Dari hasil seleksi itu, maka kami lebih kurang 64 orang di Kabupaten Kota, mulai dari guru TK, SD, SMP, bergabung dalam sebuah komunitas CGP Angkatan 4 Kabupaten 50 Kota. Adapun di sini tujuannya yaitu menciptakan murid yang menerapkan profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Dalam modul 1 ini kami diberi materi yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Setelah itu peran dan nilai guru penggerak, visi guru penggerak, dan terakhir budaya positif. Adapun dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, kami diajarkan tentang sedikit mengungkit kembali filosofi lama yang sebenarnya kita sudah pelajari dan mungkin kita sudah terapkan, yaitu Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang mana di sini Bapak Ki Hajar Dewantara menerapkan bahwa pembelajaran itu berpusat pada murid dan mengikuti kodrat alam serta kodrat zamannya. Dan kita rasa kita guru pun sudah menjalankannya, apalagi di 2013 kita sudah mulai menggali potensi siswa baik pengetahuan maupun keterampilan. Di sedikit banyaknya kita sudah menerapkan. Yang lebih nyetoknya itu daripada Ki Hajar Dewantara adalah Ingarso Sungkulodo, Ingmadio Mangkarso, Tuturi Handayani. Selanjutnya di sini mungkin yang agak baru adalah nilai dan peran guru penggerak. Di peran guru penggerak ini dibagi 5. Yang pertama pemimpin pembelajaran, yang kedua penggerak komunitas praktisi, yang ketiga menjadi coach bagi guru lain, yang keempat mendorong kolaborasi antar guru, yang kelima mewujudkan kepemimpinan bagi murid. Dan mungkin untuk peran ini kami pun bersama Pak Cendro di sini berdua
mungkin belum bisa seluruhnya bisa diperankan, gitu ya. Karena di sini kita dituntut juga mempunyai nilai-nilai yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Ya. Tanpa kerjasama, tanpa berkolaborasi, maka semua yang kita dapatkan belum tentu bisa dimaknai dengan baik. Ini sedikit kita ulang lagi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tadi yang telah kami jelaskan. Selanjutnya modul 1 itu visi guru penggerak. Jadi kami disuruh di sini apa visi, apa mimpi, kan? Apa impian Bapak Ibu kelas yang siswa yang inginkan di masa depan. Jadi kami disuruh berkhayal bagaimana siswa yang diharapkan, walaupun nanti khayalannya itu akan mengalami halangan dan rintangan dalam perjalanannya. Namun tetap kami buat visinya yaitu mewujudkan murid yang berakhlak mulia, inovasi, dan berbudaya. Yang mana waktu itu kita disuruh membawakan budaya alam daerah kita. Karena fisika mata pelajaran saya, maka saya ngambilnya alangkah mau jadi guru. Karena fisika itu ada di sekitar kita. Untuk menggali inovasi siswa yang berbudaya. Dan modul yang terakhir yaitu budaya positif. Nah, untuk budaya positif ini, pertama kita disuruh dulu berpikiran positif, namanya apresiasi, inquiry apresiatif. Nah, bahwa manajemen pembelajaran kita disuruh manajemen berbudaya positif. Yang mana di sini yang diharapkan adalah ini dia modul 1.4 yang titik beratkan di sini adalah aksi nyata kita di kelas dan di sekolah, ya. Yang mana di sini diharapkan kita merubah paradigma bahwa sekolah itu menerapkan budaya positif dengan lingkungan yang positif, nyaman, agar murid-murid kita mampu berpikir, bertindak dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan ada beberapa miskonsepsi, ini menurut modul yang kami pelajari, bukan kami yang menetapkan gitu ya. Katanya ilusi kita sebagai guru ada 4. Ada yang mengontrol murid, ada yang semua pengetahuan positif yang bermanfaat, ada kritik yang membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya konsep disiplin positif dan motivasi. Menurut Diana Gosden mengatakan disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Berasal juga dari kata disciple, bahasa Inggris kalau salah nyebut ya. Artinya murid atau pengikut. Jadi sini untuk menjadi seorang murid atau seorang pengikut harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya di sini kita dengan murid seiring sejalan motivasinya untuk mengikuti sebuah tujuan yang sama. Sehingga di sini motivasi ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga kita diharapkan untuk membuat keyakinan kelas. Cuma setelah kami lakukan aksi nyata, di saat kita ungkapkan keyakinan kelas, siswa agak rancu memahaminya. Akhirnya kami buat kata-katanya kesepakatan kelas. Udah dicobakan, ada yang bagus responnya, ada juga yang responnya agak kurang pas. Maka kita arahkan sesuai dengan budaya positif tadi. Yang mana di sini dalam kita menjalankan budaya positif tentu ada kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, yaitu cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Kalau ibu guru bahasa Inggris bilang belonging, power, fun, and freedom. Dan ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama katanya posisinya adalah penghubung, yaitu menggunakan hukum untuk menegakkan budaya disiplin. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah, menggunakan keheningan
yang membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Yang ketiga, sebagai teman, tidak akan meyakinkan murid tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, sebagai pemantau, mengawasi dan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Yang terakhir adalah manajer, posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya. Dan di sini katanya posisi tertinggi untuk kontrol kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Berikut beberapa usaha ya untuk menerapkan aksi nyata di kelas bersama siswa, baik di tempat yang lama maupun tempat yang baru, dan mungkin belum bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh modul 1.4 ini, tapi tetap usaha. Maka dari itu kami berharap dari Bapak Ibu semua mohon dukungannya dan mohon masukannya juga. Mungkin ada beberapa hal yang kurang pas daripada dalam penerapan kami nanti. Yang mana di sini nanti akhirnya adalah bahwa budaya positif itu harus mempedomani segitiga restitusi. Yang mana pada segitiga restitusi ini yang pertama yaitu restitusi bukan untuk membuat kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang keempat, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang keempat nggak jelas. Yang ketiga, yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan, bukan berarti di sini menyalahkan. Ya. Yang terakhir, restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah pada kesempatannya. Dan dari segi restitusi kita akan mengembalikan siswa kepada posisinya. Di saat dia melakukan kekeliruan, kita menanyakan bagaimana menurut Ananda perilaku yang tadi dilakukan. Ini mengembalikan ke posisinya, ya. Lalu mencari jalan keluarnya dan dia menyimpulkan sendiri apa kekeliruan yang telah dia lakukan. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Sedikit di sini ada dulu 2 kasus yang kami angkat kebetulan di sekolah yang lama untuk menerapkan budaya positif. Itu kasus siswa yang memakai atribut cowok, seorang cowok memakai gelang dan kalung, ya, kalung emas lagi kan, sehingga kita panggil, kita proses dan kita silakan dia mengambil kesimpulan apa yang dia lakukan di saat dia melakukan sebuah pelanggaran aturan sekolah. Dan kasus yang kedua adalah seorang siswa yang sering tidak datang, lalu tidak punya perlengkapan belajar. Setelah ditelusuri ternyata mereka adalah anak broken home. Ternyata ayah ibunya pisah, dia tinggal sama nenek, sehingga dia kadang tinggal sama ibunya, kadang tinggal sama neneknya, sehingga pakaiannya, peralatan sekolahnya nggak lengkap, sehingga dia sering izin dan datang terlambat. Lalu kami coba tanya, diskusi, ternyata dia ceritakan itulah yang dia alami, bahwa dia mencuci baju sendiri, sehingga kalau terlambat ke sekolah, Bu, saya nggak datang ke sekolah hari ini karena baju belum dicuci. Itu sedikit tentang hal yang sudah kami coba lakukan dan mungkin belum semestinya sesuai dengan harapan yang ada pada modul yang telah kami pelajari. Dan ini beberapa istilah mungkin yang ada di program penggerak. Yang pertama LMS, yaitu Learning Management System. Jadi kami setelah membuat aksi berupa tugas-tugas, semua tugas diunggah dalam LMS yang kami punya dalam SIP PKD. Yang mana dalam LMS itu kita punya 7 kegiatan dari kata-kata merdeka. M, mulai dari diri sendiri. E, eksplorasi konsep. R, refleksi diri. D, demonstrasi kontekstual. E, elaborasi. K, kolaborasi. Dan A, aksi nyata.
Nah, di aksi nyata inilah kami bersama Pak Cendro berdiskusi gimana caranya. Ya Pak Cendro ya. Nah, itu mungkin ya Bapak dan Ibu pemaparan dari saya. Kalau jika ada yang mau didiskusikan silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu, demikian sosialisasi tentang program guru penggerak. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya dulu. Nah ya Bapak. Tadi kemarin kalau pikir merdeka ini independen bebas, kirain enggak itu mulai dari diri itu. Jadi gimana itu merdeka yang masuk di sini itu ada anak yang memastikan merdeka belajar bebas belajar. Nyatanya kita sampai A itu singkatannya itu. Bagaimana kok sampai merdeka dibuat? BEPA. Di sini kan kita akan menerapkan tadi katanya BEPA di dalam program penggerak ini disiplinnya disiplin positif. Kira-kira kita bawakan sekarang ini contoh salah satu disiplin positif itu seperti apa? Karena di dalam pikiran kita konotasi disiplin itu ini tegas. Nah yang positifnya seperti apa? Itu saja Bu Eva, disiplin positif. Merdeka biasanya R-nya 2 dapat kan? Merdeka. Biasanya 2 R-nya itu. Yang satu lagi apa? Cendro. Satu lagi ya. Pak Cendro. Berdua kita Beda jawab. yang merdeka belajar dengan merdeka ini beda. Ini R-nya 2. Baiklah, saya akan coba nanti dibantu Pak Cendro atau Bu Dewi atau Bu Mul juga di sini karena kami seangkatan. Maksud merdeka di sini karena program Kemendikbud ini Merdeka Belajar, maka dibuatlah dalam LMS kami itu berdasarkan kata-kata merdeka itu Pak. Dimulai dari sendiri itu kita belajar mulai dari diri sendiri dulu. Jadi diri kita dulu yang kita mulai. Setelah itu nanti baru kita explore konsep yang kita dapat. Kita explore, kita hubungkan dengan dunia nyata yang kita hadapi. Setelah itu kita kedepannya kira-kira dalam di lapangan. Dan di sini juga kadang kita diminta demonstrasi itu dalam karya, dalam bentuk poster, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk karya seni atau apa. Dan kebetulan waktu itu pas filosofi Ki Hajar Dewantara kita disuruh buat karya, saya malah bikin sebuah bukan nyanyi sih ya, mengupload dari budaya alam Kampang dan Bulu, sehingga disadur dari lagu Minangkabau. Jadi dalam kata-katanya saya susun sendiri, kita ambil dari instrumennya lagu Minangkabau. Lalu dalam kata-kata elaborasi ini kita memantapkan materi itu dengan instruktur melalui dunia maya atau LMS, melalui Google Meet atau Zoom. Yang terakhir berkolaborasi, maka di sini kita dibentuk 7 orang per kelompok, 6 ke 7 orang per kelompok, dari guru TK, SMP, SMA dengan pengajar praktik 1 orang dan fasilitator membawahi kelas kita. Kita ada kelas-kelasnya. Nah di situ nanti kita berkolaborasi bagaimana pandangan guru TK, SMP, SD dalam satu konsep. Misalnya Ki Hajar Dewantara bagaimana. Lalu nanti baru kita disuruh buat aksi nyata. Aksi nyata itu memang benar-benar ditamakan di kelas kita dulu. Di kelas-kelas kita mengajar dulu dan berangsur-angsur mungkin kepada teman sejawat. Itu kira-kira Pak merdekanya. Bukan merdeka yang sebenarnya. Merdeka gitu. Bukan. Ya. Mirip dengan ke-13 kemarin, Iya. 5M itu ya. Iya. Iya Pak Cendro ya. Nah, lalu kata Bu Desi gimana contoh budaya positif, disiplin positif yang seperti yang kami lakukan, misalnya siswa jam istirahat kan terlambat ada yang 10 menit, 15 menit, ya Pak. Kita kan udah bikin kesepakatan. Dan kesepakatan itu jika terlambat bagaimana, maka mereka nyepakati sendiri dengan kelasnya. Jika terlambat bagaimana, nyanyi Bu, atau saya push up Bu, dia sendiri yang bikin keputusannya, sehingga kita catat itu sebagai kesepakatan. Maka dia terlambat langsung tuh nyanyi. Betul udah coba di kelas apa tadi dia Pak, 10 MIPA 2 tadi mereka bertiga terlambat lebih kurang 20 menit, lalu kami nyanyi cowok semua, karena bingung mau nyanyi apa dia lagunya bintang kecil aja.
Nah, itu Pak. Itu yang udah dicobakan. Kira-kira tambahannya di Pak Cendro kalau udah dicobakan. Pak. Masalah teknik, Pak. Hah? Menambahkan sedikit. Yang pertama, istilah merdeka itu kan dalam transformasi pendidikan arah dari Kemendikbud kita sekarang kan tujuan utamanya merdeka belajar. Jadi merdeka belajar yang maksud tersebut ada merdeka belajar bagi guru dan merdeka belajar bagi siswa. Merdeka belajar bagi guru itu artinya guru itu merdeka dalam menyusun bagaimana cara mengelola pembelajaran sehingga mudah dipahami oleh murid. Tidak diatur lagi selalu ketat LPP-nya seperti ini, tidak. Nah, kemudian merdeka belajar bagi siswa, siswa diberi kemerdekaan juga untuk dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan kita juga harus bisa menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa tersebut. Misalnya siswa kita itu minatnya di bidang olahraga, maka sebaiknya dalam pemberian contoh-contoh soalnya nanti bisa diarahkan ke olahraga dan sebagainya. Siswa diberi kebebasan dalam menentukan tujuan pembelajaran, tapi tetap kita arahkan. Nah, itu soalnya. Kemudian berdasarkan itu, maka dengan maraknya istilah merdeka, dibuat juga istilah merdeka dalam langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru penggerak. Jadi merdeka di sini itu singkatan namanya, Pak. Singkatan langkah-langkah dari pembelajaran. R-nya memang dua. Itu ada sebelum refleksi diri itu ada ruang kolaborasi. Ya, ruang kolaborasi. Kemudian mengenai disiplin positif, mungkin saya berharap juga nanti Bapak Kepala Sekolah bersama wakil-wakil juga mengajak pengajar praktek dan tim disiplin bagaimana cara kita menerapkan budaya positif ini untuk di sekolah kita, karena saya rasa ini sangat menarik sekali untuk kita coba terapkan. Walaupun kita tidak sekolah penggerak. Iya, itu nantinya tidak harus sekolah penggerak, Pak. Kita harus sekolah lain, karena akhirnya dari 2024 semuanya akan melaksanakan kurikulum nasional yang baru tersebut nantinya. Dan budaya positif itu kan tidak harus sekolah penggerak, semua sekolah diharapkan mulai melaksanakan hal-hal seperti itu. Bagaimana langkah-langkahnya? Maka diharapkan nanti kalau ada nanti kita punya pengajar praktek 2 orang, nah termasuk Bu Dewi itu selain pengajar praktek juga wakil, nah itu bisa kita terapkan di sekolah kita, Pak. Kita susun langkah-langkahnya. Itu aja, teman. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama katanya posisinya adalah penghukum, yaitu menggunakan hukum untuk menegakkan budaya disiplin. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah, menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Yang ketiga, sebagai teman, tidak akan menyakitkan murid tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, sebagai pemantau, mengawasi dan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Yang terakhir adalah manajer, posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya. Dan di sini katanya posisi tertinggi untuk kontrol kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Berikut beberapa usaha ya untuk menerapkan aksi nyata di kelas bersama siswa, baik di tempat yang lama maupun tempat yang baru, dan mungkin belum bisa sesuai dengan yang diharapkan